Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tindakan Represif Aparat dalam Penggusuran Rumah Warga Cebolok Semarang dalam Perspektif Psikologi Hukum. Sebelum berangkat lebih jauh, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Saya sendiri sebagai Ketua, Fatkul Halimah. Anggota 1 ada Iqbal Subiantoro. Anggota 2 ada Solahuddin Al-Ayubi Maulana. Dan kami didampingi oleh dosen pendamping kami, yakni Ibu Dr. Sangayu Puturahayu, SH.MH. Lalu kita berangkat ke persoalan yang lebih substansional, yaitu latar belakang. Jika ditanya kenapa kami mengangkat tema ini, maka kami mengarahkan pandangan kami pada persoalan yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia, yaitu penggusuran yang disertai dengan tindakan represif oleh aparat. Berdasarkan Perpres nomor 30 tahun 2015, penggusuran atau pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tindakan penggusuran selalu diwarnai dengan kericuhan warga. Penggusuran secara paksa bukan jalan keadilan bagi masyarakat. Jika memang penggusuran menjadi suatu keharusan bagi pemerintah, maka pendekatan persuasif dengan mengedepankan sisi kemanusiaan wajib dijunjung tinggi. Pada penelitian ini, kami menitikberatkan pada persoalan tindakan represif yang dilakukan oleh aparatur kepada warga. Penggusuran yang sangat mendeskripsikan tindakan represif aparatur negara adalah penggusuran yang terjadi pada warga Cebolok Semarang yang bersengketa dengan PT Mutiara Arteri Property, yang mana pada saat eksekusi di lapangan, aparat melakukan tindakan represif terhadap warga Cebolok. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yakni satu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan represif aparat terhadap warga Cebolok. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan peran psikologi hukum dalam mengatasi tindak kekerasan fisik yang dilakukan aparat hukum terhadap warga Cebolok. Sedangkan luaran dari penelitian kami yakni 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir, 3. Artikel ilmiah, dan keempat, buku pedoman. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang mana manfaat praktis ini ditujukan bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian, pendekatan secara persuasif dengan mengedepankan sisi kemanusiaan itu wajib dijunjung tinggi berdasarkan persoalan dalam penggusuran paksa yang disertai dengan tindakan represif oleh warga Cebolok sendiri. Peran psikologi hukum juga sangat penting dalam mengatasi tindak kekerasan fisik yang dilakukan aparat hukum terhadap warga Cebolok. Berangkat dari hal tersebut, maka kami menemukan beberapa studi yang menyangkut persoalan penggusuran paksa. 1. Hak asasi manusia. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga Cebolok Semarang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat 2, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Penggusuran paksa merupakan tindakan yang melanggar hak setiap individu, yang mana tidak sesuai juga dengan Konvensi Internasional Hak Ekonomi dan Sosial Budaya, yang sudah diratifikasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 oleh DPR. Yang kedua, tindakan represif. Aparat yang sedang melakukan eksekusi di lapangan seringkali mengatasnamakan perintah dengan melakukan tindakan represif demi tercapainya stabilitas sosial. Menimbang bahwa kasus penggusuran paksa marak terjadi, maka pemerintah seharusnya melakukan pendidikan yang lebih meluas terhadap aparat tentang larangan penyiksaan dan mengedepankan hukum yang berlaku, supaya tindakan menyalahgunakan wewenang tidak akan terulang kembali. Yang ketiga, psikologi hukum. Psikologi hukum sebagai disiplin ilmu tentang perilaku dan kejiwaan. Manusia berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum yang berbentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologi yang berguna dalam proses penegakan hukum. Sehingga yang menjadi tolak ukur dari psikologi hukum adalah perubahan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat supaya lebih baik. Mengacu pada persoalan penggusuran warga Cebolok, psikologi hukum ini dapat berkontribusi dalam membantu penegakan hukum pidana atau perdata.
Dan peran psikologi hukum memberikan keterangan kondisi psikis perilaku dari pelanggaran hak asasi manusia yang didapatkan dari proses penyidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal Subiantoro. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang kita gunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Oleh karena metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan penggusuran paksa warga Cebolok. Next. Lalu ada sumber data dan jenis data. Berdasarkan data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan korban tindakan represif secara luring dan daring, dan hal-hal yang terkait dengan penggusuran warga di Kampung Cebolok, Semarang. Berdasarkan data sekunder, bahwa peneliti menggunakan perundang-undangan terkait HAM, selain itu peneliti memperoleh data dari media, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya terkait dengan tindakan represif yang dilihat berdasarkan psikologi hukum. Next. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan langsung kepada korban represif warga Cebolok, observasi secara langsung dengan pengamatan dan pencatatan data dan dokumentasi. Next. Lalu bisa dilihat di sini adalah lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kampung Cebolok, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan GM Sari, Semarang, yang menjadi tempat terjadinya penggusuran disertai dengan tindakan represif terhadap warga Cebolok. Next. Validitas data dan analisis data. Data yang ditemukan di lapangan akan dianalisis dan didapatkan kesimpulan terkait dengan tindakan represif aparat terhadap penggusuran warga Cebolok. Next. Lalu berikut adalah biaya anggaran yang kami ajukan dengan total keseluruhan 4.940.000. Next. Dan berikut adalah jadwal kegiatan dengan penanggung jawab masing-masing kegiatan. Next. Dan berikut adalah referensi yang kami lampirkan. Ada beberapa buku jurnal, peraturan, perundang-undangan, dan website yang terkait dengan penelitian ini. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian hasil dari penelitian tim kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.